Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada setiap keluarga. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami terus bersyukur hanya kepadamu. Tak henti-hentinya Tuhan, kami terus bersyukur kepadamu atas apa yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kesehatan, perlindungan, dan kami percaya penyertaan-Mu sungguh sangat-sangat nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila mana kami masih bisa berdiri, berada di tempat ini karena kemurahan Tuhan, ini karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Dengan sebaik-baiknya Tuhan, kami datang kepadamu, beribadah kepadamu pagi hari ini, bukan sekedar untuk datang, bukan sekedar untuk memuji, bukan sekedar untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman di tempat ini. Tapi Kau melihat hati kami dengan tulus Tuhan, dengan kerinduan. Kami datang kepadamu untuk beribadah kepadamu. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami mau menyembah Engkau sebagai ucapan syukur kami. Dan kami tahu bila kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, tidak ada kuasa-kuasa lain yang tahan ada di tempat ini. Karena kami percaya kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mengangkat hati kami, menyembah Engkau Tuhan. Siapkan hatimu, angkat hatimu. Kami sembah Engkau Tuhan. Roh Kudus, Engkau sungguh manis, Engkau sungguh lembut, melayang-layang di tempat ini. Menghampiri kami jemaat-Mu Tuhan. Malam
Raja kami, Engkau Raja di atas segala Raja. Tuhan, Raja kami yang besar, amin. Datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Sekali lagi kita datang pada Tuhan, panggil Dia Bapa, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang baik. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu, benar Tuhan. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi panggil Dia. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Sampai hari ini Tuhan, Kau berkati kami, Kau lindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku sembah
sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Panggil dia Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sekali lagi panggil Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa. Karena kami merasakan begitu besar anugerah kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami tetap berserah kepadamu. Karena kami sadari Tuhan, kehidupan kami ini di luar Engkau tidak berarti apa-apa. Terima kasih Tuhan. Pujian penyembahan kami sudah kami naikkan kepadamu. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kesempatan ini juga kami mau belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah Engkau. Biar kami terus diteguhkan, dikuatkan, diingati. Bahkan kami dibaharui. Sehingga kami
menjadi umat-umat-Mu yang sungguh-sungguh dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang terbatas sederhana berserah kepadamu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari silakan duduk semua. Salam, Tuhan berkati. Bersemangat ya. Amin. Kita memang harus semangat. Karena apa? Hari-hari ini hari-hari yang jahat katanya. Karena apa? Tuhan kedatangannya sudah semakin dekat loh. Jangan main-main lagi hari-hari ini. Kita sudah bisa lihat tanda-tanda di sekitar kita, di dunia ini. Dan kita tidak bisa melepaskan atau melupakan begitu saja keadaan-keadaan yang sedang terjadi di sekitar kita. Keadaan-keadaan yang terjadi di daerah kita, di negara kita, bahkan di dunia ini. Karena itu semua harus terjadi. Karena Tuhan sudah menuliskan itu di Alkitab. Pada akhir zaman akan terjadi tanda-tanda seperti yang saya sebutkan tadi. Yaitu banyak kejahatan. Ada bencana alam. Sakit penyakit kita tahu. Dan juga bangsa melawan bangsa. Negara kita lihat sekarang di luar. Terjadi perang. Itu semua tanda-tanda bahwa menjelang kedatangan Tuhan. Jadi hari-hari ini kita harus terus bersemangat. Jangan lagi lemah, jangan lagi kita hanyut oleh keadaan-keadaan yang membawa kita kepada kebinasaan. Di 2 Timotius 3 ayat 1 ditulis, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan di Matius 24 ayat 7 ditulis, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Mungkin ini bulan yang lalu saya sampaikan juga ini. Saya ulang lagi, saya tidak bosan-bosan menyampaikan. Karena apa? Perlu kita terus semangat. Semangat terus di dalam Tuhan. Semua itu membuktikan bahwa kita sedang berada di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Hal ini merupakan tantangan yang sangat berat bagi kita semua. Dan kita tidak bisa menolaknya. Sebab semuanya itu terjadi karena seizin Tuhan agar rencananya tergenapi. Di Mazmur 24, di Matius 24 ayat 22 ditulis, coba kita buka ya. Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Coba. Jadi dipersingkat ini waktunya oleh Tuhan. Karena apa? Karena orang-orang pilihan. Karena kita semua. Begitu Tuhan mengasihi kita, begitu pedulinya Tuhan kepada kita, waktunya pun dipersingkat. Karena Tuhan ingin kita selamat, Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Itu sebagai pembukaan ya. Kita masuk pada topik. Pada kesempatan ini, saya mendapat firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan judul Mengabaikan Firman Tuhan. Jadi judulnya Mengabaikan Firman Tuhan. Tidak peduli dengan Tuhan,
dengan firman Tuhan, menyepelekan firman Tuhan. Itu menjadi judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sebagai orang percaya harus berusaha dan berjuang untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dengan cara berpegang kepada perintahnya dan mentaati firman-Nya. Sebab firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itu ditulis di Mazmur 119 ayat 105. Di Yesaya 42 ayat 20 ditulis, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menegur dan memperingatkan bangsa Israel akan hidup mereka yang menyimpang dari jalan-jalannya. Sekalipun mereka melihat dan mengalami pertolongan dan campur tangan Tuhan, bangsa Israel mudah sekali berpaling dari Tuhan dan mengikuti ilah-ilah lain. Itulah zamannya, zaman waktu di zaman Yesaya, bangsa Israel itu mudah sekali terpengaruh dengan keadaan. Sehingga membangkitkan kemarahan Tuhan, peringatan dan teguran Tuhan tidak dihiraukan mereka. Tidak mau mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan. Dan kepada pengajarannya, orang Israel tidak mau mendengar. Itu ditulis di Yesaya 42 ayat 24. Sekalipun tampak memasang telinga tidak difungsikan dengan baik, tidak mendengar dengan seksama, firman Tuhan dan peringatannya hanya mereka dengar sambil lalu. Itulah keadaan bangsa Israel pada zaman itu. Dan inilah salah satu penyebabnya bangsa Israel sehingga tidak masuk dalam rencana Tuhan. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan kebanyakan orang Kristen saat-saat ini. Sehingga tidak mengalami pertumbuhan rohani sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Begitu diperhadapkan pada situasi yang sulit, pada tantangan, atau ada godaan-godaan yang membawa kepada kesenangan keinginan daging, mudah sekali terpengaruh dan goncang imannya. Bahkan ada yang meninggalkan Tuhan. Jadi biarlah kita mengingat keadaan bangsa Israel ini di zamannya Yesaya. Jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Agar kita tetap berpegang kuat di dalam Tuhan. Jangan dipengaruhi oleh situasi, keadaan-keadaan yang terus mengganggu di dalam kehidupan. Judul firman Tuhan pagi ini mengatakan, mengabaikan firman Tuhan. Mengabaikan firman Tuhan. Salah satu contoh yang mengabaikan firman Tuhan yang tertulis di Alkitab adalah Yunus. Kita semua tahu ya cerita Yunus, bahkan di sekolah minggu pun mungkin udah sering diceritakan itu tentang Yunus. Yunus harus mengalami penderitaan, mengalami proses pembentukan Tuhan karena tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Karena tidak mau mengikuti perintahnya yang mengakibatkan Yunus dibuang ke laut melalui undi.
dan tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Saya tidak bisa membayangkannya. Kalau ada orang tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, bagaimana makannya, bagaimana baunya itu loh di dalam perut ikan. Kita tahu ikan ini banyak makan mungkin bangkai atau yang berbau. Kalau sampai tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, sungguh-sungguh ini suatu penderitaan yang luar biasa. Ini suatu pelajaran proses Tuhan kepada Yunus. Dan kita tahu ada sesuatu di balik itu. Kenapa Tuhan, saya katakan tidak tega ya. Kenapa Tuhan sampai membuat sedemikian begitu prosesnya, sakitnya bagi Yunus. Dan kita tahu proses yang menyakitkan ini akhirnya menyadarkan Yunus akan kesalahannya. Dan di Yunus 2 ayat 7 ditulis, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Yunus sadar, sesudah mengalami proses itu, kesakitan di dalam perut ikan, baru dia sadar. Jadi perlu juga memang diberikan proses agar sadar. Akhirnya Yunus berdoa pada Tuhan, menyesali semua kesalahan-kesalahannya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Walau sakit secara daging, proses ini mendatangkan kebaikan bagi Yunus. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik bagi kehidupan manusia. Mungkin ada di antara kita hari-hari ini seperti Yunus, mengabaikan firman Tuhan. Mungkin Tuhan sudah pernah bicara lewat pikiran, lewat orang lain, lewat siapapun. Diingatkan, tetapi tidak mau tahu. Seperti judul tadi, disepelekan, mengabaikan firman Tuhan. Mari menyadarilah, mau datang kepada Tuhan, minta ampun. Karena proses Tuhan untuk menyadarkan bahwa ada rencana Tuhan yang indah di dalam hidupnya, hidup Yunus tadi. Tetapi apabila manusia terus memberontak dan hidup menyimpang dari jalannya, Tuhan pun akan bertindak seperti yang tertulis di Yeremia 18 ayat 10. Apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengar suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Sebenarnya Tuhan kita sudah merancangkan kehidupan, damai sejahtera, sukacita, dan semua yang terbaik bagi anak-anaknya. Tetapi ini tadi ada menjadi penghalang. Kalau tidak mendengarkan suara Tuhan, kalau tidak menaati perintahnya. Jadi janji-janji Tuhan yang sudah disediakan bagi kita bisa terhalang. Bisa tidak tergenapi jika kita tidak mau taat kepadanya. Jika kita mengabaikan firman-Nya. Jadi bila ada di antara kita hari-hari ini dalam proses, jangan menyalahkan siapapun. Jangan memberontak
apalagi meninggalkan Tuhan. Percayalah, ada kebaikan di balik proses. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 ditulis. Terkadang Tuhan harus menegur dan menghajar umatnya dengan keras. Ditulis di Ibrani 12 ayat 6 sampai 7. Jadi ikut Tuhan ini tidak begitu enak. Dalam arti yang saya masukkan tidak begitu enak, tidak terus berjalan lancar. Ada kalanya kita mengalami hal yang tidak enak. Ada kalanya kita diproses oleh Tuhan kalau jalan kita sudah mulai menyimpang daripada kehendaknya. Jadi itu perlu kita sadari. Dan saya sendiri belajar tentang ini. Masih ingat tentang perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan membiarkan umatnya mengalami berbagai ujian dan kesulitan di padang gurun, supaya mengajar mereka bahwa kehidupan ini bukan terdiri atas yang jasmania saja, tetapi kesejahteraan baik jasmania maupun rohania tergantung pada hubungan seseorang dengan Allah dan ketaatan kepada firman-Nya. Itu yang perlu kita garis bawahi. Hubungan dengan Allah itu harus ada dan taat kepada firman-Nya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kesulitan di dalam hidup kita sebagai suatu bentuk disiplin seorang ayah, supaya melatih kita untuk semakin teguh bergantung kepadanya dan semakin bersedia menerima firman-Nya. Di Ulangan 8 ayat 4-5 ditulis begini. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ini perlu kita ingat. Ikut Tuhan, proses Tuhan tetap harus kita siap untuk menjalaninya. Kita juga masih ingat tentang jatuhnya manusia ke dalam dosa yang diawali oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Sejak awal sejarah umat manusia, keterikatan manusia dengan Allah hanya melalui iman dan ketaatan yang diberikan sebagai pengatur di dalam hubungan Adam dengan Allah di Taman Eden. Jadi iman dan ketaatan, dua ini loh. Waktu di Taman Eden, Adam diingatkan oleh Allah bahwa dia akan mati jika melanggar perintah Allah atau firman Allah dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ditulis di Kejadian 2 ayat 17. Ancaman kematian ini harus diterima dengan iman berdasarkan firman Allah. Karena Adam belum pernah melihat kematian manusia. Karena Adamlah manusia pertama. Jadi belum ada orang yang mati pada saat itu. Selama Adam percaya firman Allah dan taat, dia akan terus memiliki yang kekal dan hubungan yang bahagia dengan Allah. Tetapi karena Adam mengabaikan firman Allah, seperti judul firman tadi,
mengabaikan firman Allah dan menuruti bujukan dari si ular, maka mereka berdosa. Dan Allah pun mengusir mereka dari Taman Eden. Dan itulah yang membawa mereka kepada kematian. Dan kita semua tahu dampaknya bagi seluruh umat manusia dan keturunannya. Mengabaikan firman Allah. Kita bersyukur karena kasih karunia Allah. Setiap orang yang percaya kepada Kristus diampuni, dibaharui, dengan kata lain, lahir baru. Dan dari kedua contoh di atas, baik Yunus maupun Adam merupakan gambaran untuk menjadi peringatan bagi kita agar kita jangan sampai mengabaikan firman Allah. Sebab sangat besar dampaknya dalam hidup kita dan keturunan kita. Kita juga perlu mengingat tentang kisah Nuh. Jadi sebagai pembanding, kalau tadi dua kisah ini tentang mengabaikan firman Allah, ini kisah Nuh menuruti firman Allah. Ada pembanding. Jadi kita bisa menangkap ataupun meresponi, oh, membanding-bandingkan, kita ngambil intinya. Ditulis di Kejadian 6 ayat 12. Ketika Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ditulis di Kejadian 6 ayat 3. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa Allah memberitahukan rencananya untuk memusnahkan seluruh makhluk yang di bumi ini kepada Nuh? Kok bukan kepada yang lain? Kok hanya kepada Nuh? Ini suatu pertanyaan bagi kita. Kenapa? Tentu karena Nuh satu-satunya yang didapati Allah pada saat itu. Orang yang benar. Orang yang tidak bercela di antara orang-orang zaman sejamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Sebab di tengah kefasikan dan kejahatan yang merajalela, Allah menemukan dalam diri Nuh seorang yang benar dan yang masih berusaha untuk berhubungan dengannya. Dan Nuh berusaha memisahkan diri dari kejahatan moral masyarakat di sekitarnya pada saat itu. Karena apa? Karena Nuh adalah orang yang benar. Orang yang takut akan Allah. Sehingga Allah berkenan kepadanya. Kebenaran dalam hidup Nuh ini dihasilkan oleh kasih karunia Allah, oleh imannya dan hubungannya dengan Allah. Jadi tidak lepas daripada hubungan selain kasih karunia Tuhan. Hubungan iman ini terus sejalan. Dan kita semua tahu Allah pun menyuruh Nuh untuk membuat bahtera untuk tempat Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang akan diselamatkan.
dari air bah tersebut. Dan Nuh pun membuat bahtera itu tepat sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah. Dan akhir kisahnya setelah semua terjadi dan air bah sudah surut, Nuh dan keluarganya diselamatkan dengan binatang-binatang yang bersama-sama dengan dia. Kenapa Nuh dan keluarganya diselamatkan? Pertanyaan lagi. Tadi kenapa kepada Nuh diberitahu rencananya? Sekarang kenapa Nuh dan keluarganya diselamatkan? Karena Nuh tidak mengabaikan firman Allah seperti judulnya tadi. Sehingga hidupnya benar, tidak bercela, dan selalu membangun hubungan dengan Allah. Jadi pemberitaan ini sangat singkat, tetapi saya kira poin-poinnya yang perlu kita pegang di dalam hidup ini. Dan sebagai penutup, kita baca di Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Firman Tuhan ini menjelaskan untuk tidak mengabaikan firman Allah adalah dengan tinggal atau melekat kepada Kristus. Seperti ranting dengan pokoknya. Dan syarat-syarat untuk tinggal dalam Kristus ada 4. Pertama, memelihara firman Allah senantiasa dalam hati dan pikiran, serta menjadikannya penuntun di dalam tindakan kita. Yang kedua, memelihara kebiasaan persekutuan yang intim dan tetap dengan Kristus, supaya mendapat kekuatan daripadanya. Sebab tanpa Dia, tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak mampu. Yang ketiga, mentaati perintah-perintahnya dan tinggal dalam kasih-Nya dan tetap saling mengasihi. Yang keempat, memelihara kebersihan hidup melalui firman-Nya dan menolak segala dosa dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa ya, doa untuk firman Tuhan ini. Tuhan, kami sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu dengan segala keterbatasan, kesederhanaan ini. Biarlah kami semua diberkati. Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami, agar kami terus respon kepada firman-Mu, agar kami tidak mengabaikan kebenaran-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah jalan kebenaran. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, agar kami dapat hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu peduli akan kami. Engkau mempersingkat waktu karena umat-Mu, karena umat pilihan-Mu. Karena Engkau tidak menghendaki seorang pun binasa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Dan biarlah terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Apapun permasalahan yang sedang kami alami hari-hari ini, mari Tuhan Kau campur tangan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang mempunyai masalah ekonomi, pendidikan anak apapun ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau campur tangan untuk memberikan pemulihan. Terima kasih Tuhan.
biarlah segala kepujian, kemuliaan dan hormat hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Mari, Pak. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur kita boleh mendengar firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kita, yang menegur. Tentu saya percaya ini memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita bangkit berdiri. Kebenaran firman-Nya mengingatkan bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja yang berkuasa, memerintah. Ketika diabaikan, tentu Raja itu marah. Tetapi kabar baiknya ialah kasih, Dia memimpin, yang sang penuntun. Ketika di dalam kehidupan yang carut-marut seperti saat-saat sekarang ini, kepada siapa kita bergantung harap, karena Dia yang memiliki hidup, Dia menuntun setiap kita, biarlah kita tidak mengabaikan, kita tidak mendengar daripada kebenaran firman yang membawa kita kepada kehidupan. Semua apa yang kita alami, apa yang kita rasakan hari-hari ini, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kecakapan dan kemampuan kita, tetapi semua oleh karena anugerah-Nya. Amin. Tengok kanan kiri. Anda ada itu karena anugerah. Ya. Kita semua sehat itu karena berkat dan anugerah. Puji syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bersama-sama, kita dapat berkumpul. Mungkin ini yang pertama kali dalam dua tahun lebih terakhir kita dapat beribadah dengan jumlah orang yang banyak, karena sebelumnya harus terpisah, ya, harus berjarak dan segala macam. Sekalipun kita tetap harus melakukan protokol kesehatan dengan disiplin, tapi percayalah semua bisa kita lewati karena Dia menolong kita. Amin. Mari kita naikkan pujian besar anugerah-Nya. Semakin hari semakin bertambah, itulah kasih-Nya kepada kita. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, karena Dia layakkan semua, karena anugerah-Mu tercurah bagiku.
si jahat, sang pendusta, selalu menyerang mindset paradigma pikiran kita. Bahwa kita ini berdosa. Ya, itu memang benar. Tetapi satu perkara yang Anda harus imani, yang harus Anda yakini, Dia berkorban di kayu salib untuk menebus segala salah dosa kita. Kita kotor, ya, tetapi Dia membersihkan lewat darah yang tercurah. Jangan mau diintimidasi oleh kuasa-kuasa jahat. Yang terlebih jahat lagi jikalau Anda mengintimidasi diri sendiri. Kita memang tidak layak. Kita bukan orang-orang yang benar pada awalnya. Tetapi oleh karena Dia, kita dilayakkan karena kita dibenarkan. Bahkan lebih daripada itu, kita dimerdekakan. Orang yang merdeka bukan orang yang bongkok. Bukan orang yang selalu menundukkan kepala. Bukan karena rendah hati, tapi karena pertanda kalah. Dia memanggil kita untuk mengalami kemenangannya yang ajaib. Dia memberikan kasih, mengasihi kita dari hari lepas hari. Semakin hari semakin bertambah. Dia tidak hanya berhenti mengasihi, tetapi Dia sangat mengasihi setiap kita. Jangan pernah sekali lagi mengintimidasi hidupmu. Karena setiap kita berharga di hadapannya. Kita mesti antusias, kita mesti percaya, kita mesti beriman. Bahkan sekalipun banyak hal di dalam dunia ini mereka rekakan yang jahat untuk hidup kita. Tapi satu perkara percayalah, oleh karena kuasanya, Dia ubahkan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Anda berharga. Anda bahkan tidak sebagaimana apa yang Anda kira. Hanya pandang bagaimana Dia memperhitungkan setiap pribadi lepas pribadi. Seberapa berharga? Seharga nyawanya. Tidak ada yang lebih daripada itu. Mari dengan iman kita yakini keberadaan kita oleh karena anugerah-Nya. Anugerah yang sempurna. Itu besar yang diberikan kepada setiap pribadi lepas pribadi. Tanpa terkecuali, tidak melihat latar belakang, tidak melihat bagaimana seseorang awal kehidupannya atau status ekonominya. Semua dipanggil untuk menjadi imam dan raja. Mari sekali lagi kita pujikan dengan mengucap syukur bahwa Dia telah memberikan anugerah yang terbesar bagi hidup kita. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar, ambil, terima, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, amin. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dengan iman, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Lebih lagi, semakin hari semakin bertambah. Oh, besar anugerah-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kau layak disembah. Haleluya. Amin. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ke atas, penuh dengan luapan syukur kami, bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat,
Kami berdoa, kami memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran pada bulan Maret di tahun ini. Tahun yang terbaik, karena kami mengalami kemurahan anugerah-Mu yang sempurna. Dengan panjang umur Engkau kenyangkan saudara-saudari kami. Dan Engkau perlihatkan kasih setia-Mu, pemeliharaan, perlindungan, bahkan pembelaan-Mu. Kau bawa mereka mengalami kesukaan besar seturut kemurahan-Mu. Mengalami segala sesuatu yang Kau sudah sediakan, yang mendatangkan syukur bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan setiap apa yang mereka perbuat Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Sehingga mereka menjadi kesaksian bagi kebesaran nama-Mu. Mereka boleh menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demikian kami telah mendengar kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Kasman Siaan. Yang telah memberkati kami, mengingatkan kami, menegur kami. Kami mau meresponi dengan sikap hati yang benar. Ya, kami percaya kebenaran firman itu jatuh di tanah hati kami yang terbaik, yang paling subur dan paling gembur. Kami mau menghidupi dengan iman percaya dan setia. Dan kami percaya itu akan berakar kuat, bertumbuh ke atas, berdaun hijau, bahkan berbuah-buah tetap bagi kerajaan-Mu. Kau memberkati hamba-Mu dimanapun Engkau pakai. Menjadi saluran berkat. Baik dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarga rumah tangganya. Karena Engkau tidak mau berhutang. Terima kasih Tuhan, kami percaya roh kami disehatkan, jiwa kami disehatkan, dan tubuh kami juga disehatkan. Ekonomi sandang pangan Engkau pulihkan sekalipun di tengah-tengah pandemi. Kami percaya berkat-Mu dan kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu itu cukup bagi setiap kami. Apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan seturut tuntunan dan kehendak-Mu, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak berkekurangan, tetapi kebenaran-Mu membawa kami di dalam berkat dan kemenangan-Mu. Karena kendaraan kemenangan sudah Engkau sediakan. Setiap hari kami boleh bersuka cita, setiap hari kami boleh berpesta. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan itu terjadi di keluarga kami masing-masing. Menikmati anggur yang terbaik, anggur yang termanis. Air yang datangnya dari sungai, dari tempat yang maha tinggi, yang menyegarkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.